Rizki yang baik itu rizki yang digunakan untuk berinfak. Itu namanya rizki yang baik. Jadi rizki kita itu Pak, harta kita itu, bagian kita itu yang kita infakkan. Malukal ladzi anfaqta fi sabili rabbika. Jadi yang di dompet, yang di deposito itu belum jadi rizki kita belum. Maka cepat-cepat jamaah sekalian, kalau dapat rizki langsung infakin. Itu berarti rizki kita dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan karena keberkahan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah. Terbuka segala kebaikan, terbuka segala kemanfaatan, terbuka rahmatnya Allah, terbuka ridhonya Allah, terbuka maghfirahnya Allah, terbuka futuhnya Allah, terbuka berkahnya Allah, terbuka segala kebaikan minallahi tabaraka wa ta'ala, dan Allah tutup untuk kita segala keburukan, al-waba wal bala wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Ala hadhihi niyah kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sambil buka dulu, ini ada satu amalan dari almarhum Al-Habib As-Salih Al-Alim Muhammad Rashad Al-Baiti Ba'alawi Al-Husaini. Beliau seorang ulama di kota Mekah dan Jeddah, wafat beberapa tahun yang lalu. Beliau memberikan amalan menghadapi musim atau masa atau kondisi yang di situ banyak timbul fitnah, cobaan, penyakit merebak, ya, virus mewabah, untuk senantiasa ba'da salat mengulang-ulang nama Allah ya Arhamar Rahimin. Ya, kemudian 3 kali, kemudian farrij alal muslimin. Diulang-ulang habis salat itu 11 kali. Jadi kita, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Ayo, mumpung kita di majlis Al-Qur'an, majlis kalamnya Allah Subhanahu wa taala, mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita doakan umat Islam semua, mudah-mudahan Allah berikan farajan qariba, farajan ajila, di mana saudara-saudara kita muslimin pada khususnya, orang manusia pada umumnya yang saat ini sedang menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan faraj, khususnya di negeri-negeri Islam seperti di Iran, seperti di Malaysia, ya, di mana saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan faraj untuk kaum muslimin. Kita baca. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. 11 kali. Ya Arhamar, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihil akramin wa radiyallahu ta'ala an baqiyatis sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman. Rabbana hab lana hukman. Allimna min ladunka ilman. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna biqabulin hasan wa ambit lana nabatan hasanan ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus gurunda kita, syekhina kita, murabbi kita, Al-Habib Ali Al-Haddad, mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Orang tua kita, Bapak Haji Mukhtar, Bapak Haji Aslih, dan orang tua-tua yang lain yang sudah layak dipanggil Baba, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat dan afiat. Ibu-ibu juga dan nyak-nyak, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat. Dengan banyaknya orang tua di permukaan bumi, Allah akan pikir-pikir kembali insyaallah untuk menurunkan azabnya insyaallah. Mudah-mudahan yang tua-tua Allah berikan kesehatan afiat zahir wa batinan ya arhamar rahimin. Baik jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, masih kita pada panduan Al-Qur'an suratul A'raf. Nanti kita akan dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memandu kita khususnya nanti di seputar rizki. Nanti kita akan renungkan panduan di seputar rizki dari Al-Qur'an. Kita berangkat dulu dari Quran suratul A'raf pada ayat ke-31, atau kemarin kita berhenti pada ayat 31 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pada ayat 31 Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Bani Adam untuk apa? Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Gunakan perhiasanmu di setiap kali kalian berada di tempat sujud. Nah, ini para ulama menyebutkan karena Allah sebutkan inda kulli masjidin, tidak mesti hanya di dalam masjid. Tetapi arti masjid bangunan yang dibangun khusus untuk beribadah. Bumi hamparannya yang terhampar ini bagian dari masjid. Sebagaimana bagian Nabi sabdakan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah jadikan untukku dan umatku, kata Rasulullah, bumi yang terhampar ini termasuk sebagai tempat sujud. Artinya tempat sujud itu ada dua macam. Ada bangunan yang disiapkan, dibangun untuk kita beribadah di situ, bersujud di dalamnya. Ini disebut dengan bangunan yang bernama masjid. Dan ada masjid yang ada di atas permukaan bumi, dan ini merupakan keistimewaan umat Nabi Muhammad, bahwa ibadah itu, bersujud itu tidak mesti di tempat yang dibangun untuk sujud saja. Kalau umat terdahulu, Nasraninya mesti beribadah di dalam gerejanya, Yahudinya harus beribadah di dalam sinagognya,
umat Nabi Muhammad, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, hamparan yang dihamparkan di atas permukaan bumi Allah ini, ya, baik di gunung, di tanah, di pantai, di mana saja, semua menjadi tempat media untuk kita menundukkan diri kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua berlaku di mana saja kita sedang beribadah. Khudzu zinatakum, gunakan perhiasan yang Allah anugerahkan pada kalian. Kalau kita melirik riwayat hadis tafsir, ini katanya teguran atau jawaban dari sebagian kafir, orang musyrik yang beribadah di mana? Di sekeliling Ka'bah, bertawaf dengan keadaan bertelanjang. Kenapa? Karena mereka memiliki keyakinan namanya Ka'bah ini tempat suci. Tempat suci. Mereka meyakini ini orang-orang musyrik sekalipun. Ya. Bertawaf itu merupakan ibadah pensucian jiwa. Maka di badan kalau ada pakaian yang udah dipakai berbuat dosa atau pakaian yang tidak baru, tidak baik atau tidak boleh digunakan untuk bertawaf. Jadi mereka lebih memilih telanjang aja. Paham gak nih? Kenapa? Karena manusia, menurut pemahaman mereka nih, manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci, terlahir dalam keadaan telanjang. Itu suci itu, bersih. Nah, pakaian yang udah dibikin maksiat atau pakaian yang tidak baru tidak layak digunakan untuk bertawaf. Jadi mereka memilih apa? Telanjang. Nah, kita memahami tekstual ayat ini, Allah perintahkan setiap kita mau bersujud, masuk ke masjid, bersujud di luar masjid, beribadah di atas permukaan bumi, gunakan perhiasan yang Allah halalkan untuk kita gunakan dalam beribadah dan dalam bersujud. Wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlaku israf. Apa makna israf itu? Makna kata israf itu mujawazatul had, berlebihan tetapi disertai penggunaan. Ambil makanan yang banyak tapi dihabisin. Walaupun habis itu badannya lelah, tahak nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena melewati batas. Itu kalau apa namanya? Israf. Kalau tabdzir lain. Kalau tabdzir itu artinya berlebihan dalam berbelanja, dalam apa namanya menggunakan sesuatu disertai tidak atau kurangnya manfaat tersebut. Kata tabdzir ini diambil dari kata-kata bazar syai'an, artinya menebar benih. Nah, kalau menebar benih bukan di tempat dan di lubangnya, kira-kira terjadi pemborosan nggak? Pemborosan. Ibaratnya cukup satu lubang, satu biji ditaruh 5. Malah akhirnya nggak jadi semua nih. Gara-gara apa? Bertumpuknya benih. Itu tabdzir. Artinya kalau israf berlebihan, tetapi apa namanya digunakan, tetap dimanfaatkan. Kalau tabdzir berlebihan seraya tidak berguna, apalagi membawa madarat, itu namanya tabdzir. Beda tabdzir sama israf, beda. Kalau israf Allah nggak suka, kalau tabdzir Allah sebutkan sebagai saudaranya setan. Dan perilaku tabdzir, boros, menghambur-hamburkan nikmat Allah tanpa guna, itu menghantarkan kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surah Al-Isra, Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Wala tubadzir tabdzira, jangan kalian berperilaku mubazir, jangan berperilaku boros, menghambur-hamburkan nikmat Allah tanpa guna, terlebih lagi merugikan, terlebih lagi membahayakan. Kenapa? Innal mubazirin, orang yang suka berperilaku tabdzir, ikhwanas syayatin, saudara kandungnya syaitan. La haula wala quwata illa billah. Saudara kandung setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura,
dan setan itu sangat ingkar, banyak kufurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi di sini wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, jangan kalian berperilaku israf, sesungguhnya Allah tidak menyukai apa? Tidak menyukai orang-orang yang suka berperilaku israf. Baik, kira-kira mau nggak disebut orang yang nggak disuka oleh Allah? Mau nggak disebut orang-orang yang la yuhibbu, innahu Allah la yuhibbu, nggak demen, Allah nggak suka. Bapak Ibu paham nggak hakikatnya cinta itu bagaimana sih? Kalau seseorang sudah mencintai sesuatu, kira-kira kelebihan kekurangannya ditutupin nggak? Bercinta gimana? Bercinta, ya kan? Kurang-kurangnya ditutupin, kebaikannya ditambahin. Tuh, cinta. Baik, ini mumpung ada ayat yang berbunyi innahu la yuhibbul musrifin, saya ingin ajak Anda membuka mushaf. Tulis, catat ayat-ayat apa saja yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Allah enggak suka kepada orang-orang itu. Mau tahu enggak? Siapa aja orang yang enggak didemenin Allah, mau tahu enggak? Supaya apa kita tahu? Supaya kita enggak lakuin, agar kita enggak dibenci oleh Allah. Baik. Kita buka ya. Catat ayat-ayat ini. Yang bawa pulpen, catat. Yang enggak bawa pulpen, mudah-mudahan ingat. 1 Al-Baqarah ayat 190. Al-Baqarah ayat berapa? 190. Saya baca ujungnya aja ya. Yang penting catat nih. Kalau nggak bawa pulpen emang ilmunya susah nempel, alias lagi kufing. Kalau bawa pulpen, insya Allah nempel, kan begitu ya. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah nggak demen ame orang yang suka apa? Berlebihan. Kalau bikin pelanggaran bukan main, berlebihan. Allah nggak demen. Tuh. Orang yang melanggar aturan, Allah nggak demen tuh. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang yang berani melanggar aturan Allah, Allah nggak demen. Allah nggak cinta sama dia. Baik. Siapa lagi? Al-Baqarah ayat 205. Ini sama dengan surah Al-Maidah ayat 64. Al-Qasas ayat 77. Ini 3 ayat sama nih. Al-Baqarah 205. Apalagi tadi? Al-Maidah ayat 64 dan Al-Qasas ayat 77. Kita mesti tahu, mesti kenal apa perkara buruk. Untuk apa? Untuk kita bisa jauhin perkara buruk itu. Bukan buat kita kerjain ya, buat kita jauhin. Udah. Apa itu? Wallahu la yuhibbul fasad, wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah enggak demen sama kerusakan dan Allah enggak demen sama orang yang suka berbuat kerusakan. Tuh. Hati-hati nih, ini bahasa kerusakan contohnya bukan main, banyak ini. Ya. Merusak apa? Merusak ekosistem. Merusak juga tuh. Merusak apa ya? Jalanan. Merusak saluran air. Tuh. Banyak contohnya. Nah, apa kita bahas, tapi ini biar kenal dulu aja, ya. Kalau ini merusak apa enggak? Udah paham itu. Udah tahu itu. Baik. Apalagi berikutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 276. Allah enggak demen sama orang yang kafir yang seneng bikin dosa. Al-Baqarah 276, Ali Imran ayat 32. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ini enggak usah dibahas dulu aja, yang penting dicatat dulu ya, kumpulin. Biar kita kenal siapa aja orang yang enggak didemenin sama Allah, yang enggak didemenin sama Allah. Coba tuh. Ya. Kan kalau ada bahasa, gua enggak demen banget sama orang. Wah, demen banget sama orang.
Enak kan kira-kira? Demen banget sama tuh orang. Nah sekarang Allah nggak demen sama tuh orang, bagaimana coba? Allah yang nggak demen, gimana kira-kira jamaah sekalian? Na'udzubillahi min dzalik. Baik, berikutnya Allah nggak demen sama siapa lagi? Sama orang yang suka berperilaku zalim. Quran surah Ali Imran ayat 57. Quran surah Ali Imran ayat 140. Ali Imran 57. Ali Imran ayat berapa? 140. Dan Quran surah Asy-Syura ayat 40. Ali Imran ada 2, yang ketiga Quran surah Asy-Syura. Saya ulang, Quran surah Ali Imran 32, Ali Imran 57, Asy-Syura 32, 57, 140. Maaf tadi Asy-Syura tambah Asy-Syura ayat 40, itu maksudnya. Ya. Ali Imrannya 140, Asy-Syuranya 40. Baik. Siapa lagi yang Allah nggak demen? Siapa lagi yang Allah nggak demen? Ayo kita lihat Allah Ta'ala berfirman bagaimana. Tadi udah zalim ya, zalim udah. Allah nggak demen sama orang yang sombong dan angkuh dalam bersikap dan bergaya. Quran surah An-Nisa ayat 36. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. An-Nisa ayat 36. Dan Al-Hadid ayat 23. An-Nisa 36, Al-Hadid ayat 23. Allah nggak demen ame orang yang mukhtal dan fakhur, angkuh. An-Nisa 36, Al-Hadid 23. Nah, berikutnya Allah nggak demen sama orang yang suka berkhianat. Al-Quran surah An-Nisa, innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Quran surah An-Nisa ayat 107. 107. Dan Quran suratul Anfal ayat 58. Quran suratul Hajj ayat 38. Al-Anfal 58, Al-Hajj 38. Al-Anfal 58, Al-Hajj 38. Tadi yang yang mukhtalin fakhur, sebelumnya ada 3 ya, bukan 2. An-Nisa 36, Al-Hadid 23, Luqman 18. Jadi 3 macam tuh. Nanti masalah 3 ayat, 3 tempat. Luqman 18. Udah. Kalau yang berkhianat Al-Anfal 58, Al-Hajj 38. Berikutnya yang Allah nggak demenin orang yang tadi di Quran kita baca ini, la yuhibbul musrifin, orang yang suka berbuat israf. Quran suratul A'raf ayat 31 dan Quran suratul An'am ayat 141.
Al-A'raf 31, Al-An'am 141. Udah? Berikutnya yang Allah nggak demenin siapa lagi? Innallaha la yuhibbul farihin. Orang yang gembira hingga lupa diri. Al-Qasas ayat 76. Orang yang gembiranya lupa sama diri. Paham gak kira-kira orang yang lupa diri? Saking girangnya lupa diri. Lagi happy, lagi seneng-seneng, lupa sholat. Lagi seneng, lupa baca Quran. Contohnya aja. Baik, yang terakhir, Allah nggak demen al-mustakbirin, orang yang berperilaku sombong. Siapa itu orang yang sombong? Orang yang berani ngelawan Al-Quran. Itu namanya hakikat orang yang sombong. Di mana itu adanya ayatnya? An-Nahl ayat 23. Cukup dulu sekian. Udah, coba yang bisa nyalin bacain coba. Ada berapa macam, ada siapa aja orang yang enggak disuka oleh Allah dengan sebutan innahu atau innallaha la yuhibbuhum. Allah enggak demen sama mereka. Coba dibacain. Siapa kata tadi? Ada berapa ya? 13 macam ya? 3 surat. Maksudnya ada berapa macamnya orangnya? Oh banyak gimana sih? Saya baca 1 mu'tadin, ya. Kedua mufsidin, ketiga kafirin, keempat zalimin, kelima mukhtalin fakhur, keenam khainin, sudah. Ketujuh musrifin, siapa lagi? Kedelapan farihin, kesembilan mustakbirin. 9 macam ya. Ayatnya banyak ya. 9 macam orang yang enggak didemenin sama Allah. 9 tipe orang yang enggak didemenin sama Allah. Berapa ya? 9. Nanti bulan depan saya tes nih ya. Apa aja ayatnya? Biar kita kenal. Ayo yang suka main HP siapa ya? Yang suka pasang status. Hari ini bikin status 9 macam orang yang enggak didemenin sama Allah Ta'ala. Ente mau agak jadi orang yang demen sama Allah? Gitu bilangnya. Jangan statusnya cuma foto doang. Nih, kerudung baru. Ya. Paham ya Ibu ya? Hari ini bikin status apa statusnya? 9 tipe manusia yang enggak disukai. Garis petik tanda atas kagak didemenin ame Allah. Ada 9. Oh, kira-kira mau enggak jadi yang salah satu dari mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Indah gak Al-Quran? Indah gak Al-Quran? Udah tinggal tadaburin tuh PR. Nanti kapan-kapan baru kita bayanin, kita jabarin ya. Sekarang kita kenal dulu aja. Baik, sekarang pindah ayat berikutnya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizqi. Qul, katakan wahai Rasul. Man, siapa orang harrama yang berani mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah, allati yang akhraja Allah keluarkan li ibadihi, bagi hamba-hambanya. Jamaah, ini catatan lagi nih, bawa pulpen enggak? Ngaji udah bawa pulpen. Ya. Biar tadaburnya lengkap begitu maksudnya. Ibad dalam Al-Quran ada penggunaan kata ibad, ada penggunaan kata abid. Ibad dan ada abid. Kalau terjemahan sama, artinya hamba-hamba Allah. Sama. Ibadullah, ya, ibadur rahman, ya, sama.
Tapi yang beda apa sih? Yang beda dalam Al-Quran itu Allah gunakan kata ibad yang merupakan jamaknya abdun. Abdun, ibadun. Ya, ada abdun, abidun. Kata ibad Allah gunakan untuk menyebutkan hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang taat, sekalipun juga bisa berbuat dosa. Atau dalam bahasa lain, ibad ini hamba-hamba Allah yang nurut. Kalau abid, hamba-hamba Allah yang bangor. Bahasa orang Betawi, tambeng. Tahu gak tambeng? Bapak Haji Mutar, orang Kuitang, tahu gak tambeng? Apa tambeng, Mbak? Kagak bisa dibilangin. Itu namanya abid. Ya. Ah, itu indah Al-Quran tuh. Apa indahnya? Kalau untuk yang baik Allah gunakan fathah atau alif. Naik ke atas tuh, tinggi. Itu namanya ibad. Yang buruk Allah gunakan kasrah, abid. Kasrah kan bawah. Fathah naik berarti. Ayo. Ini mumpung di sini saya lagi ingat, saya bongkar lagi. Tadinya mau langsung lanjut, cuman kayak sayang deh. Biar jamaah dapat semua. Ayo kita lihat ini, buktiin apa dan bagaimana penggunaan kata ibad. Dalam Al-Quran, ibad itu terulang 104 kali. 104 kali. Apa sebutin semua? Sebutin semua gak? Jam 8 baru bubar ini mah. Baik, ambil contohnya dikit. Tanda bukti kalau penggunaan kata ibad itu untuk hal yang baik. Ibadur Rahman. Paham gak? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Satu contoh aja ya. Satu contoh. Ibadur Rahman. Ibad atau Allah Ta'ala ada hamba-hamba pilihan Allah yang Maha Rahman. Jadi namanya Ibadur Rahman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini fokus apa ngantuk ini? Hah? Ibadur Rahman. Hamba-hamba pilihan Allah yang Maha Rahman. Siapa itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang kalau jalan di atas permukaan bumi santai, enggak menggambarkan kesombongan, tapi menggambarkan ketawaduan. Lawannya itu ada orang-orang yang berjalan marohan, sombong, marohan, busungkan dada, marohan, mukhtal, bukan mukhtar ya, kalau mukhtar bagus pakai ro, ada tiba. Jadi kalau ada namanya orang mukhtar, yang bilang lidahnya pelat, suruh benerin. Manggil anak jangan mukhtal, tapi mukhtar. Beda nih. Mukhtar hamba terbaik, pilihan terbaik. Tuh, mukhtar hamba pilihan terbaik. Yang terbaik nih hamba Allah, orang yang terbaik. Tuh. Kalau mukhtal pakai lam, maknanya jauh berbeda. Mukhtal itu orang yang jalannya sombong. Jadi kalau mukhtal itu orang yang jalan begini. Tuh, itu namanya mukhtar. Alhamdulillah orang tua kita, bapak kita mukhtar. Makanya Bu Haji beruntung dah punya laki yang namanya mukhtar. Bukan mukhtal. Nah yang repot kalau bocahnya pelat. Bapak Haji mukhtal, mukhtal. Jangan panggil mukhtal, namanya mukhtar. Karena mana jauh nih, beda. Mukhtar dengan ro, dengan mukhtal, pakai lam jauh maknanya. Tadi kan ada tuh. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin. Pakai lam. Fakhur. Allah enggak demen sama si mukhtal. Pakai lam. Tapi Allah demen sama si mukhtar. Pakai ro. Tuh, paham? Beda tuh bahasa Arab, tuh bahasa Quran begitu. Hurufnya beda, beda maknanya. Baik. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
Kalau ada orang yang nggak kenal dirinya, yang bodoh, yang nggak tahu siapa dia, orang tahu siapa kita nggak? Orang tahu siapa kita nggak? Ada yang tahu, ada yang nggak tahu kan? Nah ya kalau nggak tahu, ada orang nggak kenal sama kita, nyebut yang jelek-jelek sama kita, jangan disanggepin. Cukup qalu salama. Kan begitu ya? Ada orang kalau emosi sama kita, semua dikeluarin. Kebun binatang, jin dan anak turunnya disebutin semua. Dasar lu kambing, dasar lu anjing, dasar lu. Dia nggak tahu kita. Nggak perlu kita jawab. Cukup kita jawab, qalu salama. Itu. Kalau ada orang nyebut kita, dasar lu anjing. Lalu kita bilang juga, lu juga anjing. Berarti dia bukan jahilun. Dia kenal siapa kita. Kitanya anjing. Paham nggak? Paham nggak sama? Tadi Allah bilang kan, kalau ibadur rahman, ada orang yang nggak tahu hakikat kita, nyebutin, manggil kita dengan sebutan yang jelek-jelek, cukup jawabnya, salama, selamat, terima kasih. Kalau orang nyebut kita, ya, dasar lu anjing, dasar lu kunyuk, sebutin semua tuh, kebun binatang keluar semua, kita balik, lu juga kunyuk, berarti sama, dia kenal kita anjing, atau kunyuk, dia juga kenal begitu, paham nggak? Dan itu bukan cirinya ibadur rahman, itu ibadus syaitan. Kalau ibadur rahman ada orang mencela kita, mencaci kita, menfitnah kita, dan memang hakikatnya dia itu nggak tahu siapa kita. Apa maksudnya nggak tahu siapa kita? Jangan kita perkenalkan yang buruk dari kita, ngerti nggak? Kalau tadi bilang lu anjing, dijawab lu juga anjing, berarti kita memperkenalkan bahwa kita ini anjing, maka dia panggil kita anjing. Paham macam mana? Indah nggak Al-Quran? Qalu salama, udah selamat, udah gitu aja. Yang repot laki bini, anjing-anjingan, waduh habis dah. Ya kan ya? Bininya disebut anjing. Bininya mau jawab lagi, abang juga monyet. Lah berarti anaknya apa dong? Punya anak hasil apa? Paham nggak? Jadi anak hasil anjing sama monyet, apa kira-kira maksud? Allahu Akbar. Paham nggak nih? Itu Al-Quran mengajar akhlak seperti itu tuh, indahnya tuh. Ada orang celak kita, ngaci maki kita, selamat, udah gitu aja. Selamat, udah. Baik. Dah, ini namanya ibad. Jadi banyak nih, dalam Al-Quran terulang sebanyak apa? 104 kali. Saya ambil tadi kutip, contohnya tadi apa? Ibadur Rahman. Itu di Quran surat apa itu? Al-Quran surah apa? Hah? Itu Al-Quran surah Al-Furqan, ya. Dan Az-Zukhruf, Al-Furqan ayat 63 dan Az-Zukhruf ayat 19. Sekarang saya ambil contoh kata abid. Tadi udah ibad ya. Di mana tuh contohnya? Al-Furqan 63, Az-Zukhruf 19. Sekarang yang abid. Kita mau kenal nih, abid. Ada berapa kali dalam Al-Quran terulang? Kata abid terulang 5 kali aja. 5 kali. Jadi kita perlu sangka baik. Banyakan mana ibad sama abid? Ibad. Sangka baik ya. Ketemu orang jangan suka menghakimi. Paham ya? Kenapa? Rupanya ibad itu lebih banyak ketimbang abid. 100 kali terulang kata ibad, abid cuma 5 kali. Artinya masih banyakkan orang baik apa orang jahat? Cuma sangka baik aja. Paham ya? Baik. Kata abid nih, walaupun kemarin kita jelaskan ya bahwa mayoritas manusia ini orang ingkar sama Allah. Saya ambil satu contoh ayat. Ya. Quran surah Fussilat ayat 46. Allah berfirman, "Man amila shalihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid." Ayo. Bizallamin lil ibad apa lil abid di situ? Lil abid. Dengar kata Allah nih. Man amila salihan, siapa orang yang beramal saleh. Fali nafsihi, maka amal salehnya kembali buat dirinya. Wa man asaa fa 'alaiha. Siapa orang yang berbuat jelek, dosanya kembali buat siapa? Buat dirinya. Balasannya buat siapa? Buat dirinya. Buat dirinya apa buat orang lain? Oke. Ini kalau kita paham ayat ini, Quran surah Fussilat ayat 46, ini satu cara biar kita nggak jadi orang yang kepo. Tahu nggak kepo? Apa kepo? Ngurusin urusan orang mulu.
Ngacain orang mulu, nggak pernah mau ngacain diri sendiri. Padahal ini ayat kasih tahu nih, Allah kasih tahu yang beramal soleh kebaikan kembali buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Dan orang yang berbuat amal jelek, amal buruk, dosanya buat siapa? Diri sendiri, bukan buat orang lain. Tuh. Kalau orang sadar begini, masing-masing orang, suami sadar tentang kaidah ini, istri ngerti tentang kaidah ini, abang paham kaidah ini, adik paham kaidah ini, anak paham kaidah ini, teman ngerti ayat ini, kira-kira hidup kita tentrem nggak? Tentrem kagak? Nggak bakal kepo ngurusin orang. Paham? Ibu-ibu ngerti nggak? Lihat orang punya bini baru, kepo nggak? Ibu-ibu, saya mau tanya, lihat orang lain punya bini baru, kepo nggak? Ayo, man amila salihan fali nafsi, wa man asa'a fa'alaiha. Bisa paham begitu? Jangan kepo ya, Bu, jangan kepo. Kalau lihat laki punya bini baru, oh, mau kepo apa enggak? Ayo, Ibu. Ini kan masya Allah ya, adik punya mobil baru, kita kepo. Adik kita duit dari mana duit? Bisa begitu nggak? Punya saudara, punya barang baru, rumah baru, kepo. Perasaan dia kagak gaji nggak segini, duit dari mana? Jangan-jangan merajin. Mau ngapain kepo? Man amila salihan fali nafsihi, wa man asa'a fa'alaiha. Sangka baik aja sama orang. Oh, dia bukan rezeki nggak mendadak kali, paham nggak? Kalau cuma hasil mencuri, hasil nilep, hasil korupsi, ya udah urusan dia sama Allah. Kita nggak bakal ditanya, paham nggak? Jamaah, kalau saya nilep, saya korupsi, saya mencuri, Bapak ditanya sama Allah Taala. Boleh paham? Ibu boleh paham? Ibu boleh paham nggak? Ibu lakinya kawin lagi, Allah tanya nggak sama ibu kira-kira? Contohnya itu mulu, nggak ada yang lain apa contohnya? Ini paham ya? Baik, tadi Quran apa? Fussilat. Allah bilang wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Kan kalau bab beginian kan ngantuk hilang ya? Hilang ngantuk ya? Hilang. Kalau ngaji ngantuk, bab gituan sebutin, melek langsung matanya. Allahu Akbar. Setan pinter banget ya. Ya, setan pinter banget. Kalau ngaji tiupin matanya. Oh, kan main. Quran mulu saya baca. Bab kawin. Oh, langsung melek tuh. Ya. Baik. Allah sekali-kali tidak akan menzalimi al-abid, hamba-hambanya yang nakal, hamba-hambanya yang gak nurut, hamba-hambanya yang tambeng. Allah gak bakal zalimin. Lalu bagaimana hamba-hamba Allah yang taat? Paham gak jemaah sekalian? Kalau yang zalim, yang nakal saja, yang maksiat, yang durhaka, yang tambeng, Allah gak bakal zalimin. Lalu bagaimana hamba-hamba Allah yang taat dan soleh? Kira-kira Allah bakal zalimin gak? Ya, karena apa tadi? Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Indah tidak Al-Quran? Indah tidak Al-Quran? Nyambung. Wat-tayyibati minar rizq. Wat-tayyibati minar rizq. Katakan wahai Rasul, siapa orang yang berani-berani mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya, wat-tayyibat, dan yang tayyib minar rizki, dari rizkinya Allah. Jadi segala yang apa Allah keluarkan dari permukaan bumi yang layak untuk menjadi sebuah perhiasan hidup, selama tidak ada nas dalam Al-Quran yang mengharamkan, maka itu tidaklah haram. Paham jemaah? Itu maksudnya itu. Jadi jangan berani-berani mengharamkan perhiasan. Apa itu perhiasan? Satu hal yang indah dipandang, indah disandang, indah ditimbang. Itu namanya zina. Apa itu zina? Segala yang indah dipandang, itu perhiasan. Segala yang indah disandang, itu perhiasan. Segala yang indah ditimbang, segala yang indah ditimbang, artinya dibawa, digunakan, selama tidak ada keterangan dari Allah hal itu haram untuk digunakan, maka orang jangan sekali-kali bilang itu haram. Boleh paham? Baik. Apalagi siapa yang berani mengharamkan at-tayyibati minar rizki, yang tayyib dari rizki. Apa tayyib itu? Tayyib artinya baik.
Thayyib artinya berkualitas, thayyib artinya bermanfaat, thayyib artinya menyehatkan, thayyib artinya memberikan efek yang bagus. Itu namanya thayyib. Dari kata-kata thaba artinya baik, nyaman, tentrem. Thaba nafsu artinya tenang, itu thayyibat. Minar rizki, dari rizkinya Allah. Jamaah, rizki itu sesuatu yang sampai kepada kita dan dapat kita manfaatkan. Ingat, rizki itu sesuatu yang sampai pada kita dan dapat kita manfaatkan. Terus rizki nih, paham gak nih? Ada uang hilang di jalan, itu namanya bukan rezeki kita. Paham jemaah? Kenapa? Itu belum sampai atau udah sampai tapi nggak bisa kita manfaatkan, berarti bukan rezeki namanya. Rezeki itu apa? Berarti dua ya. Satu yang datang sampai pada kita dari Allah dan kita bisa manfaatkan, itu namanya rezeki. Dan rezeki ada yang halal, rezeki ada yang haram. Paham kan nih jemaah? Yang sampai kepada kita ya, tapi asalnya haram, ada. Yang sampai pada kita dari barang haram lalu kita manfaatkan, itu namanya rezeki kita, berarti rezeki kita haram. Wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Ada kaidah, definisi dari Sahibuz Zubat Imam Ibnu Arsalan, rezeki itu ma yanfa'u bihil insan, sesuatu yang sampai dan dapat dimanfaatkan oleh manusia walau muharrama, sekalipun haram. Nah, rezeki itu ada yang halal, ada yang haram. Ada yang baik, ada yang buruk. Rezekinya udah masing-masing. Ada sesuatu yang kita dapatkan tapi nggak bisa kita manfaatkan, namanya bukan rezeki juga. Ada sesuatu yang kita dapatkan sampai sama kita, orang lain yang manfaatin, namanya rezeki dia, bukan rezeki kita. Paham gak jemaah? Paham nih? Ya, baik. Itu namanya rezeki. Dalam Al-Quran, rezeki itu ada yang rizqan hasanan. Rizqan hasanan. Apa aja tuh? Banyak lagi saudara. Ini saya kepengen sih jamaah pulang dari sini lengkap dapatnya, kepengennya. Baik, kita buka sekarang rezeki. Ada berapa sih dalam Al-Quran terulang nih rezeki? Ini juga banyak ini. Ada 105 rezeki terulang. Baik, kita ambil kata-kata rizqan aja. Ada rizki yang hasanan, rizki yang baik. Apa aja tuh? Baik, catat ya. Dalam Al-Quran ada rizki hasan itu satu, dalam Al-Quran surah Hud ayat 88. Terus dulu aja, nanti baru diterangin, diurain. Ada lagi Quran surah An-Nahl ayat 67. Yang ketiga, Quran surah An-Nahl ayat 75. Kemudian Quran surah Al-Hajj ayat 58. Terakhir, Quran surah At-Talaq ayat 11. Berapa tuh? 45. 5 surat ya. Tentang sebutan rizki yang baik. Terakhir ada rizqan karima, rizki yang istimewa. Itu ada 1 kali dalam Al-Quran, Suratul Ahzab ayat 31. Baik, ini kalau diurai nggak sampai nih, nggak keburu nih. PR ya. Atau mau diterjemahin juga, diurain. Baik, yang pertama tadi Quran surat Hud. Arti rizki yang baik itu rizki yang sejalan dengan Al-Quran. Paham nih? Arti rizki yang sesuai dengan aturan Al-Quran, yang sesuai dengan bayyinah minallah. Itu namanya rizki. Jadi rizki apa? Terjemahnya apa? Bagian. Ya, bagian kita yang ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau bagian yang baik buat kita adalah rizki yang sejalan dengan Al-Quran. Cara nyampenya, cara dapatnya, cara gunainnya sesuai dengan Al-Quran. Itu namanya rizki yang baik. Namanya rizqan hasanah. Makanya maaf nih, kalau namain anak ada rizkinya, jangan rizki doang. Tambahin misalnya Muhammad Rizki,
Habib Muhammad Rizik, itu kan Rizki artinya. Muhammad Rizki. Apalagi anak kita nama siapa? Rizki Karim. Ah, itu boleh. Jadi jangan sendirian, jangan. Karena rezeki ada yang hasanan, ada yang tidak hasan. Rezeki ada yang baik, ada yang tidak baik. Berikutnya tadi apa? Quran surah apa tadi? An-Nahl ayat berapa? 67. 67 dulu. Ada dua ya. Rezeki yang hasan itu adalah dari dua macam buah. Kurma dan anggur. Itu dua buahan yang Allah sebutkan rizqan hasanah. Tuh. Jadi kalau mau berbanyak makan buah, dua buah itu. Apa buahnya? Kurma sama anggur. Tapi jangan anggur dari impor. Ya, kenapa? Itu isinya obat racun semua. Hati-hati tuh. Sampai murah banget, sekilo 17.000. Kalau merah-merah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, pastikan inapnya, anggurnya anggur yang terbaik. Baik. Apalagi An-Nahl ayat berapa? 75. Rizki yang baik itu rizki yang digunakan untuk berinfak. Itu namanya rizki yang baik. Jadi rizki kita itu Pak, harta kita itu, bagian kita itu yang kita infakkan. Malukal ladzi anfaqta fi sabili rabbika. Jadi yang di dompet, yang di deposito itu belum jadi rezeki kita belum. Paham jemaah? Anda terima gajian nih, masuk ke rekening. Itu belum jadi rezeki kita belum. Belum kita manfaatkan, belum kita infakkan, itu bukan rezeki kita. Anda terima gaji, terima harta waris, wah dapat. Assalamualaikum, Haji, saya ini notaris nih, udah dapat warisan jatah Anda 5 miliar. Alhamdulillah. Itu rezeki kita belum? Belum tentu. Saking girangnya, kaget meninggal dunia. Paham nggak? Udah dimanfaatin belum? Belum. Udah diinfakkan belum? Bukan rezeki hasanan, bukan rezeki yang hasan buat kita. Maka cepat-cepat jamaah sekalian, kalau dapat rezeki langsung infakin. Itu berarti rezeki kita dunia akhirat. Tuh, paham ya? Nah, itu baik. Berikutnya, habis An-Nahl 75 apa lagi? Al-Hajj 58. Ya. Rizki yang baik itu orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian wafat di jalan Allah, itu rizki yang paling baik. Paham nggak? Paham nggak jamaah sekalian nih? Makanya maaf ya jamaah, ini kalau boleh kita sering berdoa. Kalau lagi pergi pengajian, berangkat ngaji, minta sama Allah, ya Rabb, kalau kau mau ambil ajalku, tolong saya lagi berhijrah ke jalanmu ini. Tuh. Anda pergi ngaji nih, penjemputan, berangkat ngaji, duduk di Al-Mahdi, saking nurin, kayak khusyuk gitu, nggak bangun-bangun. Lah, kok nggak bangun-bangun? Tuh, rezeki yang hasanan tuh. Meninggal dalam hijrah di jalan Allah. Itu namanya rezeki yang hasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang hasan dengan wafat di jalan Allah. Saya kasih ilustrasi nih. Ada tukang mabok, narkoba. Wah, bukan main dah. Malam pulang mabok, ketiduran di masjid. Keloyongan, mati di masjid. Paham aja, Pak? Kita nggak tahu matinya bagaimana. Pokoknya tahu-tahu subuh dibangun sama merbot, Pak Heri, sama Arif. Siapa nih terus ini? Tahu-tahu mulutnya berbusa, bau minuman keras, mati. Saya mau tanya, sebutan orang kampung bagus nggak? Sebutannya bagus nggak? Bukan main. Kita tahu di tukang mabok, matinya di masjid subuh-subuh. La ilaha illallah. Paham nggak? Ada orang suka ngaji. Orang suka ngaji nih, datang ke klub malam, kafe, tempat orang diskotik, tempat orang apa? Niatnya berdakwah. Niatnya baik nggak? Meninggal di situ. Sebutannya enak nggak? Astagfirullah. Dengar kabar nggak? Si ustadz itu tuh yang suka ceramah, yang suka ngajar, mati tadi malam. Di mana? Di kafe. Enak dengarnya? Enak dengarnya? Walaupun dia lagi berjuang di situ. Ada seorang dai kan, yang kondang dulu, meninggal dunia baru pulang dari kafe. Untungnya bukan di kafenya. Tuh. Wah, meninggal di mana? Di kafe. Di klub malam? Iya, klub malam. Astagfirullahaladzim. Dosa apa itu Ustaz? Padahal mah kagak dosa. Orang dia kesana berdakwah. Paham gak jemaah? Nah, itu namanya sebutan tuh. Rizki itu subhanallah macam-macam jemaah sekalian. Maka kita minta Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah berikan rizqan hasanah, mati dalam keadaan husnul khatimah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya,
At-talaq. Ya, at-talaq itu gambaran, lihat di sini. Ya, orang yang meninggal dunia mengikuti panduan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana? Qad anzalallahu ilaikum dzikra rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus salihati minadh dhulumati ilan nur. Perhatikan, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah, iman dan amal saleh, yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha qad ahsanallahu lahu rizqa. Orang yang paling baik rezekinya yang mana orang beriman, beramal saleh dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizqan karima. Terakhir rizqan hasanah. Terakhir rizqan karima. Ayo kita buka, apa sih rizqan karima itu? Baik. Allah berfirman, rizqan karima itu buat orang-orang yang rajin taat ibadah sama Allah, terlebih lagi kaum wanita. Tuh. Ini ayat turun pada istri-istri Nabi nih. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Nah, ini kata para ulama, jika ayat ini dimaknai secara umum, siapa mereka ini perempuan-perempuan? Maaf ibu-ibu, istrinya para ustadz, istrinya para kiai, istrinya para dai, istrinya para habaib, tuh, yang demen nggak ngelayap kemana-mana. Paham nggak jamaah sekalian? Ya, senengnya apa dia? Senengnya kunut fi baitih. Al-kunut di rumahnya. Apa itu kunut? Kunut itu gambaran orang yang beribadah dengan penuh khusyuk, tadzallul, khudu', ya, istakan. Arti istakan apa sih? Demennya di situ aja, nggak kemana-mana. Allahu Akbar. Saya punya guru, Allah yarham Al-Habib Salim Asy-Syatiri. Ini jadi ulama besar, kenapa sih? Berkah ibunya. Jadi beliau punya seorang ibu dari marga Aidit. Ya, saya sampai dikasih tahu sama Habib Salim sebelum dibongkar rumahnya, kamar ibunya. Jadi ibunya sepeninggal ayahnya Habib Salim Syatiri meninggal, Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri meninggal dunia, Al-Habib Salim umurnya masih kanak-kanak. Ya, masih kanak-kanak, belum lagi 10 tahun. Nah, istrinya, ibunya Al-Habib Salim Syatiri ini ketika mendengar dari suaminya bahwa Salim akan jadi orang besar, ini ibunya selepas meninggal suaminya udah bernazar nggak mau keluar kemana-mana. Dia cuma tinggal di kamarnya, makanan disiapin, kemudian dia hanya keluar dari kamar ke kamar mandi untuk buang hajat atau keperluan di kamar mandi dan sebagainya, kembali ke ruangan sholatnya. Isinya hidupnya sampai meninggal dunia cuma di kamar, baca Al-Quran, ya, beribadah, berzikir, bermunajat, menangis sama Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Tuh namanya perempuan yang qanitat. Ya, paham gak jemaah? Perempuan ini saking Allah sayang, kagak boleh banyak kelayaban. Kecuali ada urusan. Tuh. Ya, paham ya? Paham nih jemaah nih? Perempuan yang paling baik ibadahnya di dalam rumah. Kecuali memang mencari ilmu, ya, ada keharusan. Itu pun keluar jangan pakai bermacam-macam, Masya Allah. Mau ngaji, repot banget. Telepon udah siap belum bu? Bentar, lagi bleaching. Ya, lagi bleaching. Bu udah siap bu? Bentar ya Ji, lagi pakai make up, bentar dikit lagi. Mau pergi ngaji. Limlah bu. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Nah, ini kalau mau jadi perempuan mau dapatkan rizqan karima, rizki yang spesial dari Allah yang Maha Karim, maka berbanyaklah ibadah. Laki-laki dengan kemampuannya, perempuan dengan memperbanyak takhalli. Jangan banyak keluar-keluar, apalagi saat ini nih, ya, musim corona ya. Musim corona lagi rame, ya. Sampai dokter semua anjurin jangan banyak ke tempat publik. Itu ya. Kalau nggak mau kena virus, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, begitu. Jadi ini memang subhanallah, bulan Rajab ini dengan adanya corona, orang bisa ngamalin bulan Rajab syahrut takhalli.
Rajab ini bulan apa? Syahr at-takhalli, bulan kita nyepi nyendiri sama Allah. Kalau nyepi sendiri di ranah publik apa di rumah? Bulan Sya'ban disebutkan syahrut tahalli, bulannya berhias menyambut Ramadan. Entar Ramadan disebut dengan syahrut tajalli, bulan kita ngelebur diri sama Allah dengan Al-Quran. Subhanallah, corona di bulan Rajab. Jadi apa tuh? Pesan, isyarat dari Allah Ta'ala, bulan Rajab takhalli aja deh. Paham gak? Banyak-banyak di rumah, baca Quran, banyak-banyak di rumah beristighfar. Ranah publik banyak wabah yang menyebar. Kan begitu ya? Bulan Sya'ban hiasin diri dengan banyak selawat buat baginda Nabi. Nah, bulan Ramadan ngelebur sama Allah Subhanahu wa taala, at-tajalli. Ya, dengan itulah Allah akan jadikan kita minal aidin wal faizin wal maqbulin. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat. Amin ya rabbal alamin. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Itu yang namanya perhiasan, yang namanya thayyibat, itu di dunia buat orang beriman. Lil ladzina amanu, bagiannya ada buat orang beriman, dan buat orang yang enggak beriman juga dapat. Perhiasan dunia, thayyibat minar rizki, di dunia orang beriman, enggak beriman juga dapat. Tapi ingat, khalisatan yaumal qiyamah, murni, spesial, khusus buat orang beriman di hari kiamat. Tuh. Di dunia Allah kasih orang beriman, enggak beriman dikasih perhiasan dunia. Orang non muslim, orang kafir, mobilnya bagus-bagus enggak? Rumahnya mewah-mewah enggak? Bukan main. Bininya cakep-cakep enggak? Oh, iya. Tapi buat orang beriman juga ada kok. Orang beriman ada nggak yang rumahnya mewah? Orang beriman ada nggak yang kendaraan bagus? Orang beriman ada nggak yang hartanya banyak? Ada. Lilladzina amanu dapat. Tapi khalisatan yaumal qiyamah, khusus di hari kiamat, kenikmatan, perhiasan dan thayyibat minar rezeki itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Kadzalika nufassilul ayat liqaumin ya'lamun. Seperti itulah kami terangkan dengan detail ayat-ayat kami bagi sekelompok kaum yang mau mengerti dan meyakini ayat-ayat Allah. Alhamdulillah. Segini dulu aja ya. Segini dulu ya. Nanti kita sambung lagi bulan depan insyaallah. Kalau ketemu panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya mau ingetin tadi kelupaan. Tadi kan Allah bilang wat thayyibati minar rizqi. Saya mau ingatkan nih. Kalau orang beriman mau jaga rezeki yang thayyibat. Apa arti rezeki thayyibat itu? Halal dan baik. Halal berkualitas, halal menyehatkan. Itu puncaknya apa sih? Puncaknya Allah akan berikan dzurriyyatan thayyibah. Kalau orang suka jaga makanan, nggak makan, ya, nggak makan, nggak minum kecuali yang halal dan thayyib, nanti Allah anugerahkan juga dzurriyyah yang thayyib, dzurriyyah yang thayyibah, dzurriyyah yang thayyibah. Itu aja sih, ingatnya. Nanti uraiannya kalau saya dibacain lagi panjang lagi ntar. Oh jadi dong kita mau acara jam 8 ya Bib ya. Ali udah ganti baju tuh. Udah ganteng banget tuh baju putih ya. Tadi kan abu-abu coklat ya. Oh gerah. Baju putih itu bukan main. Jenggotnya aja terang banget tuh jenggotnya tuh. Alhamdulillah. Jamaah sekalian kira-kira cukup ya? Cukup. Ada yang mau tanya apa enggak? Apa sambil sarapan aja soalnya ya? Sambil sarapan aja. Bib Ali udah sarapannya Bib? Serius? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ayo kita baca Fatihah. Mudah-mudahan hari ini gurunda kita Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas akan mengadakan satu acara. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan acaranya. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan pada beliau dengan acara ini dzurriyyah yang thayyibah. Karena memang guru ini nih guru kita perlu tiru nih. Urusan makan hati-hati banget ya. Ini kita perlu tiru nih dari beliau nih. Urusan makan hati-hati. Mudah-mudahan nanti Allah berikan dzurriyyah yang thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua Allah jaga dari penyakit-penyakit, wabah dan bala ya. Yang sedang rame, yang namanya corona, yang namanya corolla, yang namanya macam-macam dah pokoknya ya.
Emang ada corona? Ada. Virus corona ada. Ada virus corona, ada virus corona. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari bermacam virus, penyakit, karena kita harus yakin penyakit itu yang datangkan siapa? Allah. Yang angkat siapa? Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ikrarnya Nabi Ibrahim, fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin alladzi khalaqani wa yahdin walladzi yumitun bukan sebelumnya ada walladzi khalaqani wa yahdin wa idza maritu fahuwa yashfin walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maritu fahuwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Maka paling simpel, enggak usah panik, Pak, sama beginian. Ya kan, borong-borong apa tuh? Masker, borong-borong makanan, enggak usah. Sekarang borong-borong dekat sama Allah aja dah. Cari rahmat Allah taala dengan baca Al-Qur'an. Mata kita kalau baca Al-Qur'an terjaga dari virus. Mulut kita kalau baca Al-Qur'an terjaga dari virus. Kalau aroma kita Al-Qur'an terjaga dari virus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahbabina wal hadirina wal muslimina min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an adkhilna jannah bil Qur'an najjina minan nirani bil Qur'an askina 'alal jinana bil Qur'an ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin waj'alil Qur'an al-'azima rabi'a qulubina rabi'a qulubina rabi'a nufusina rabi'a qulubina wa rabi'a qulubina wa nura absarina wa basairina wa sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa qadaan li hawaijina dinan wa dunya hissan wa ma'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannat wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu alwaritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ghayata raghbatina wa la tusallit alaina ya Allah bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah. Allahumma ya latifan bi khalqih ya aliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih ultuf bina ya latif ya alimu ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal wa fima lam yanzil innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin ultuf bina wal muslimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutil untha wa dzakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima
tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak Allahumma hdina bihudak Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Rabbana tarafna bi annana وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي عليه عدل حبي وآله وصحبي عداد تص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, Al-Qur'an indah apa kagak? Indah tidak? Mudah-mudahan Allah berikan keindahannya masuk dalam hati kita, ucapan dan perbuatan kita. Billahi taufiq wa hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.